Selamat siang, saya akan membacakan tugas jurnal 3 review dosen pengampu Adi Mursalim SEMM. Nama saya Petronella, NIM 19104170771, kelas E3 konversi. Dosen pembimbing saya Nayung Untung Utama, SEMM, Universitas Pancabakti Pontianak. Kata pengantar, dengan mengucapkan puji dan syukur, penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Penulis dapat menyelesaikan tugas makalah ini untuk memenuhi tugas review 3 jurnal yang diberikan oleh dosen. Terima kasih pula kepada dosen pembimbing yang sudah membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan makalah ini. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, mohon kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca. Harapan penulis semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam penulisan makalah ini untuk lebih meningkatkan kualitas makalah ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca. Pendahuluan, latar belakang. Kemiskinan adalah masalah sosial yang masih belum terselesaikan di negara berkembang, khususnya di Indonesia. Kemiskinan telah hadir dalam realitas kehidupan manusia dengan bentuk dan kondisi yang sangat memprihatinkan. Karena kemiskinan memang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Dengan adanya permasalahan terhadap negara berkembang, terutama kemiskinan, maka pemerintah membuat kebijakan atau program-program untuk memberantas masalah tersebut. Di antaranya adalah bantuan langsung tunai atau biasa disebut BLT. Bantuan langsung tunai BLT dapat dipahami sebagai pemberian sejumlah uang dana tunai kepada masyarakat miskin setelah pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM dengan jalan mengurangi subsidi, namun selisih dari subsidi itu diberikan kepada masyarakat miskin. BLT merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang pelaksanaan program bantuan langsung tunai untuk rumah tangga sasaran. Dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM, program BLT RTS ini dalam pelaksanaan harus langsung menyentuh dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat miskin yang dikategorikan sebagai RTS, mendorong tanggung jawab sosial bersama dan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang secara konsisten mesti benar-benar memprihatinkan rumah tangga sasaran yang pasti merasakan beban berat sebagai akibat dari kenaikan harga BBM. Program BLT dirancang sebagai pengganti kenaikan biaya hidup ketika terjadi kenaikan harga BBM. Oleh karena itu, besaran BLT dihitung sebagai kenaikan biaya hidup biaya hidup penduduk miskin disebabkan kenaikan harga implantasi yang diakibatkan langsung maupun tidak langsung oleh kenaikan harga BBM. Melihat dari program pemerintah tersebut, upaya pemerintah kemiskinan di negara Indonesia ini cukup menarik simpati masyarakat, sehingga masyarakat awam beramai-ramai menuju pemerintah atau program BLT. Tidak mengherankan jika kemudian masyarakat pada tarif kategori mampu maupun ikut menjadikan diri sebagai sasaran BLT. Tetapi program pemerintah ini dirasa kurang efektif karena bantuan ini setidaknya mempunyai 2 efek positif. Pertama, untuk menambah daya beli rakyat miskin yang mendapatkan makin turun di bawah kebutuhan rata-rata normal. Kedua menyuntikkan dana ke wilayah miskin. Kita masuk di bab 2, perbandingan jurnal. Jurnal pertama, uji akurasi penerimaan bantuan langsung tunai terhadap masyarakat nelayan pesisir pengaruh kenaikan harga BBM dengan menggunakan
metode HAP. Penulis Muhammad Kosta Sopian. 2. Sigit Susanto Putra. Yang ketiga Nur Sarupah, Universitas Trunojoyo Madura. Kemudian jurnal kedua, Dinamika Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai, Studi Kasus Kabupaten Kebumen. Dan jurnal yang ketiga, Bantuan Langsung Tunai di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Penulis Wahyu Susanti, Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik. Baik, kita masuk ke dalam kesimpulan dan saran. Setelah melakukan penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan untuk menjawab masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu: 1. Implementasi bantuan langsung tunai di kelurahan karena kecamatan di Mamuja hampir semua adalah mengenai rumah tangga sasaran, tetapi ada beberapa masyarakat yang tidak tersentuh bantuan. Hal ini disebabkan karena pendataan yang dilakukan tidak menyentuh semua sasaran rumah tangga miskin dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang program bantuan langsung tunai, sehingga banyak masyarakat miskin yang belum tersentuh atau menerima bantuan, padahal masyarakat tersebut layak untuk menerima bantuan. Yang kedua, dampak bantuan langsung tunai terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat adalah bantuan langsung tunai ini dianggap tidak efektif dan efisien karena kurang membantu dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Hal ini disebabkan masyarakat menggunakan dana tersebut bukan untuk jangka panjang atau bukan untuk modal usaha, melainkan untuk kebutuhan sehari-hari dan dampak lain yang masyarakat menjadi ketergantungan terhadap bantuan langsung tunai karena masyarakat terus mengharapkan bantuan dari pemerintah. Sekian dan terima kasih.